nggak sih Anda merasa justru pas lagi semuanya kelihatan bagus banget, ekonomi cerah, semua optimis, malah di situ ada resiko paling gede ngumpet. Nah, paradoks ini inti dari apa yang kita sebut gelembung ekonomi atau bubble. Dan hari ini kita bakal coba bedah tuntas fenomena ini. Sumber kita kali ini pemikiran dari Ray Dalio dari bukunya Big Debt Crisis. Kita tahu lah ya, Dalio ini kan investor kakap yang berhasil lewatin krisis 2008, pasti karena dia paham banget polanya. Oke, jadi misi kita sekarang, kita mau bongkar ciri-ciri khas gelembung ekonomi itu apa aja, terus gimana dia bisa jadi gede banget, dan kenapa kok ujung-ujungnya selalu pecah. Semuanya kita lihat dari kacamata analisis Dalio. Yuk, kita mulai. Oke, jadi Dalio itu mengidentifikasi beberapa penanda utama ya. Yang paling jelas kelihatan itu harga aset. Entah itu saham, properti, atau apa aja lah. Harganya itu melambung tinggi banget. Jauh di atas ukuran-ukuran normal atau historisnya. Kita bicara soal metrik kayak rasio harga rumah dibanding pendapatan sewanya, atau kalau saham itu rasio PI-nya, udah di level yang wah, tinggi banget dibanding rata-rata masa lalu. Jadi bukan sekedar mahal biasa ya, tapi udah nggak wajar gitu ya secara historis. Terus gimana dengan psikologi orang-orang di pasar? Sentimennya gitu? Nah, itu dia poin kedua yang penting banget. Pasar itu mulai mikir, mulai bertindak seolah-olah kenaikan harga yang cepet gila-gilaan ini bakal terus kejadian selamanya. Muncul keyakinan bareng-bareng, semacam, kali ini beda lah gitu. Nggak peduli sama siklus sejarah. Sentimennya jadi positif luar biasa, sering didorong cerita-cerita hebat soal masa depan cerah, entah karena teknologi baru atau pokoknya era makmur tanpa henti lah. Dan optimisme ini kayaknya nular ya ke cara orang beli asetnya. Maksudnya cara bayarnya gitu. Tepat sekali. Ini nyambung ke poin berikutnya. Pembelian aset ini sering banget dibiayai pakai utang. Atau istilah kerennya, leverage. Jumlahnya gede lagi. Leverage tinggi ini memang bisa bikin potensi untung jadi berlipat ganda kalau harga naik. Tapi, ya itu, risikonya juga jadi berlipat-lipat kalau harga malah turun. Kita juga sering lihat nih, fenomena munculnya pembeli-pembeli baru. Orang-orang yang tadinya nggak main di pasar itu, atau mungkin nggak mampu, sekarang ikut nimbrung. Kenapa tuh mereka bisa ikut? Ya, bisa karena tergiur untung cepat, atau kadang karena syarat buat ngutang atau kreditnya itu digampangin banget. Oke, menarik nih polanya. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, gimana hubungan gelembung ini sama kondisi ekonomi makro secara umum? Ada kaitannya nggak? Nah, ini dia ironisnya. Kata Dalio, gelembung ini sering banget muncul dan jadi besar justru kas ekonomi lagi di puncak-puncaknya, di puncak siklus bisnis atau siklus utang jangka panjang. Jadi pas ekonomi lagi kelihatan paling kuat, semua orang ngerasa kaya raya, justru sebenarnya kondisi sistemnya itu lagi paling rentan. Dalio nemuin, di kasus-kasus yang dia pelajari, rasio utang dibanding PDB itu rata-rata bisa sampai sekitar 300%. Gede banget kan? Wow, 300%, itu gede banget. Iya, dan seringkali kebijakan moneter yang longgar kayak suku bunga rendah, kredit gampang, itu jadi bensin utamanya. Bank sentral mungkin jadi agak ragu buat ngetatin kebijakan. Kenapa? Ya karena mereka fokus ke angka inflasi sama pertumbuhan PDB yang kelihatannya baik-baik aja. Contohnya kayak di Jepang akhir tahun 80-an atau di dunia lah ya, akhir 1920-an sama pertengahan 2000-an. Jadi kayak lingkaran setan yang saling nguatin gitu ya. Maksudnya kredit gampang bikin orang belanja atau beli aset, harga aset dan pendapatan naik, kemampuan buat ngutang jadi naik lagi, belanja lagi lebih banyak. Gitu terus. Persis, itu dia mekanismenya. Contoh paling gampang diingat ya gelembung perumahan di AS tahun 2004-2006. Harga rumah naik gila-gilaan, syarat kredit KPR gampang banget, subprime mortgage itu kan. Utang rumah tangga jadi bengkak. Atau kalau mau contoh lebih lama, gelembung saham AS akhir 1920-an. Waktu itu banyak banget investor baru yang mungkin belum pengalaman masuk pasar. Belinya pakai utang tinggi lagi, lewat instrumen kayak call loans gitu. Lingkaran ini enak banget rasanya pas lagi naik. Iya, kebayang sih enaknya. Tapi namanya lingkaran pasti ada batasnya dong ya. Nggak mungkin naik terus. Apa yang terjadi pas udah mentok? Betul sekali. Nggak ada pohon yang tumbuh sampai ke langit kan?
Utang itu nggak bisa selamanya tumbuh lebih cepat dari pendapatan atau kemampuan buat bayarnya. Nah, pas batas itu tercapai, mungkin karena bank sentral akhirnya naikin suku bunga, atau karena beban utangnya udah nggak ketahan lagi, prosesnya langsung balik arah. Cepet banget biasanya. Harga aset mulai anjlok, orang yang ngutang mulai susah bayar cicilan, investor panik, jual aset gede-gedean, likuiditas di pasar macet, orang ngerem belanja, pendapatan turun, kelayakan kredit makin anjlok. Nah, lingkaran yang tadinya positif, sekarang jadi spiral negatif yang rusak banget. Jadi pesannya Dalio ini jangan gampang terbuai sama tampilan luar yang kelihatan bagus gitu ya. Justru kita perlu lihat lebih dalam lagi. Tepat. Makanya Dalio nepenin banget, penting buat lihat distribusi utangnya. Jangan cuma lihat angka totalnya aja. Utang negara atau sektor swasta yang tinggi mungkin nggak terlalu masalah kalau nyebarnya rata. Tapi jadi bahaya banget kalau numpuknya di pihak-pihak tertentu yang sebenarnya rapuh atau di sektor ekonomi yang vital banget. Tanda-tanda awal gelembung mau pecah itu bisa dilihat dari, misalnya, mulai ada debitur paling berisiko yang gagal bayar. Terus spread kredit selisih bunga obligasi berisiko sama yang aman itu mulai melebar. Sama ada perpindahan modal. Orang mulai mindahin uangnya dari aset berisiko ke aset yang dianggap aman, flight to quality. Dan ya itu tadi, seringkali pemicu akhirnya adalah pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral. Oke. Coba kita simpulkan sedikit ya. Jadi, gelembung ekonomi itu tandanya harga aset udah ketinggian banget, banyak yang pakai utang alias leverage, optimismenya meluap-luap, banyak pemain baru masuk pasar, dan seringkali ada bensin dari kredit gampang atau bunga rendah. Dia punya dinamika sendiri yang bikin dia makin gede, tapi ujung-ujungnya pasti mentok dan balik arah. Dan proses baliknya ini seringkali menyakitkan. Ironisnya, pas orang lagi pede-pedenya, itu justru pas lagi rapuh-rapuhnya ya. Betul. Dan memahami pola ini tuh penting banget, bukan cuma buat investor aja sebetulnya, tapi buat siapa aja yang pengen ngerti berita ekonomi sehari-hari, atau bahkan buat ngelola keuangan pribadi Anda sendiri biar lebih waspada. Ini soal ngenalin pola yang sering berulang di balik angka dan berita. Pas dari apa kata orang atau berita yang mungkin dominan positif, coba perhatikan lebih jeli. Ada nggak sih tanda-tanda halus mungkin konsentrasi utang di sektor tertentu, atau optimisme yang udah agak berlebihan, atau valuasi aset yang udah terasa janggal, yang mungkin bisa jadi indikasi adanya kerapuhan tersembunyi? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya.